Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 1 Al-Farabi, anak soleh dan soleha Bu Dede dan Pak Syafri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini adalah hari Jumat, ya. Hari Jumat ini kita akan belajar subtema 2, pembelajaran kedua. Nah, ini dia. Subtema 2 itu judulnya adalah tubuhku. Kata lintaknya surat Al-Infitar ayat 7 dan 8. Bismillahirrohmanirrohim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Nah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Jadi, maha sempurnanya Allah itu, Dia sudah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa. Jadi kita harus bersyukur ya nak, Allah menciptakan kita manusia dengan sebaik-baik rupa. Walaupun ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting, rambutnya lurus, tetapi itu sudah bentuk yang sempurna yang Allah berikan untuk diri kita. Ya nak ya, jadi kita semuanya harus bersyukur. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, membandingkan bilangan dengan kata lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Memasangkan huruf pertama pada kata anggota tubuh, menyebutkan kegunaan anggota tubuh, menuliskan huruf konsonan D dan F, dan menuliskan lambang serta nama bilangan 8 dan 9. Nama anggota tubuh. Ini ada gambar seorang anak laki-laki dengan anggota tubuhnya yang lengkap, sama seperti anak soleh dan soleha Bu Dede dan Pak Syafri. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah, diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Coba sekarang anak-anak Bu Dede cek, apakah anak-anak Bu Dede punya kepala? Punya. Apakah punya tangan? Punya. Punya kaki? Punya. Punya mulut? Bisa bicara mulutnya? Alhamdulillah bisa. Punya mata? Bisa melihat matanya. Punya telinga? Bisa mendengar telinganya. Alhamdulillah, berarti Allah sudah berikan kesempurnaan tubuh kita. Jadi kita harus mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dengan tubuh yang sempurna yang sudah diciptakan Allah, kita harus banyak-banyak bersyukur. Apakah Allah menciptakan semua orang dengan sempurna, Miss? Tidak. Ada Allah menciptakan manusia atau orang yang gak punya tangan. Ada yang terlahir gak pakai tangan. Ada yang terlahir matanya gak bisa melihat. Ada yang terlahir telinganya tidak bisa mendengar. Ada yang terlahir kakinya sebelah atau malah gak ada. Berarti bagi mereka itu sudah bentuk yang terbaik buat mereka. Ada hikmah di balik penciptaan mereka seperti itu. Salah satunya bagi kita, supaya kita bisa menjadi orang yang lebih bersyukur. Nah, kembali ke gambar anak kecil ini. Anak kecil ini di sini kita akan belajar tentang nama anggota tubuh. Mungkin anak-anak Bu Dede sudah tahu ya. Nah, anggota tubuh yang pertama ini, yang hitam ini, namanya apa?
Rambut. Pintar, coba semua pegang rambutnya. Apakah anak-anak Budedeo bisa menghitung jumlah rambutnya? Gak bisa ya, ribuan mungkin jumlah rambutnya. Buat apa Allah menciptakan rambut? Nanti kita akan bahas. Sekarang kita bahasnya nama-nama anggota tubuh dulu. Terus yang berikutnya, ini mata. Coba anak-anak Budedeo pegang matanya. Ada kan matanya? Ada. Terus yang berikutnya adalah tangan. Ini tangan yang gambar ungu, yang warna ungu. Terus hidung. Pegang hidungnya. Telinga. Pegang telinganya. Mulut. Pegang mulutnya. Yang terakhir, kaki. Apakah anak-anak Budedeo punya semua anggota tubuh yang sudah disebutkan tadi? Alhamdulillah punya. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah ya nak. Sekarang Allah ciptakan gunakan itu buat anggota kita untuk kita gunakan dengan baik dan kita ini jaga dia dan yang terawat. Budedeo bilang Allah menciptakan rambut itu ada gunanya, yaitu rambut gunanya untuk melindungi kepala. Pernah nggak anak Budedeo berdiri di luar ruangan atau di luar rumah saat siang hari? Apa yang terasa? Panas. Jika rambut kita nggak ada atau nama lainnya botak, ya, kalau misal rambut kita botak, itu kepala kita paling cepat terkena sinar matahari dan akan sangat terasa sakit dan panas. Cobalah nanti lama-lama berjemur di luar, pasti kita merasa pusing, merasa sakit kepala. Makanya rambut salah satu gunanya untuk melindungi kepala. Salah satunya untuk melindungi kepala dari sinar matahari. Kenapa harus dilindungi? Karena kepala kita itu ada bagian yang penting. Apa yang dilindungi oleh kepala yang penting? Nah, otak dan banyak lagi anggota tubuh yang lain. Terus ada mata. Mata gunanya untuk melihat. Terus mulut. Mulut gunanya untuk berbicara dan mengunyah. Ya, selain berbicara dan mengunyah, apa kegunaan mulut? Kegunaan mulut adalah untuk banyak-banyak berzikir dan mengucap syukur. Itu gunanya kita menjadi anak soleh dan soleha. Terus telinga. Telinga gunanya untuk pintar mendengar. Jadi kalau misalnya mama atau papanya memanggil, ayah bundanya memanggil, dipanggil sama ayah bundanya, cepat nyahut nak. Kalau nggak nyahut nanti Allah tarik nikmat bisa mendengar telinga kita. Ya. Terus ada lagi hidung. Hidung gunanya untuk mencium bau. Kegunaan hidung yang lain apa? Ada yang tahu nggak? Kegunaan hidung yang lain salah satunya untuk menghirup udara atau bernafas. Kita bernafas menggunakan paru-paru, tapi lewat hidung masuk udaranya. Iya kan? Udara yang kita hirup untuk bernafas itu masuknya lewat mana? Lewat hidung, bukan lewat telinga. Nah, terus tangan. Tangan gunanya untuk memegang. Terus apa lagi ya? Guna tangan menulis, untuk menyuap makanan, banyak kegunaan tangan. Terus yang terakhir ada kaki. Kaki bisa kita gunakan untuk berdiri, berjalan, berlari. Kaki bisa untuk menendang, tapi menendang bola, bukan untuk menendang teman. Ya, ada lagunya itu. Tanganmu yang mungil, jagalah, jagalah, jangan sampai melakukan yang salah,
karena Allah yang Esa selalu melihat kita. Tanganmu yang mungil jagalah, jagalah. Kakimu yang mungil jagalah, jagalah. Jangan sampai melakukan yang salah, karena Allah yang Esa selalu melihat kita. Kakimu yang mungil jagalah, jagalah. Coba sekarang mata lagi. Matamu yang mungil jagalah, jagalah. Jangan sampai melihat yang salah, karena Allah yang Esa selalu melihat kita. Matamu yang mungil jagalah, jagalah. Jadi semua anggota tubuh ini harus kita gunakan dengan yang baik-baik. Seperti kaki tadi. Kaki bisa untuk berdiri, berjalan, berlari, menendang. Boleh kita menendang, boleh. Tapi yang ditendang itu adalah bola, bukan menendang teman, bukan menendang adik. Ya nak ya, terutama yang anak soleh nih, yang kakinya suka menendang-nendang. Nah, terus juga ada namanya panca indera. Apa itu panca indera? Saksikan ya. Halo adik-adik, kali ini kita akan mengenal bagian tubuh kita yang kita sebut dengan panca indera. Ayo kita mulai. Apa sih panca indera itu? Panca indera adalah bagian tubuh yang digunakan untuk mengenal lingkungan sekitar. Mata berfungsi untuk melihat apa yang ada di lingkungan sekitar kita. Contohnya, saat kita membaca buku, kita melihat buku dengan mata kita. Mata adalah indera penglihat. Telinga berfungsi untuk mendengarkan suara yang ada di sekitar kita. Contoh, saat kita mendengarkan musik, kita mendengarkan musik dengan telinga kita. Telinga adalah indera pendengar. Hidung berfungsi untuk mencium bau yang ada di sekitar kita. Contohnya, saat kita mencium bau bunga, kita mencium bau bunga menggunakan hidung kita. Hidung adalah indera pembau. Lidah berfungsi untuk merasakan rasa dari makanan yang masuk melalui mulut kita. Contoh, saat kita makan, makanan masuk melalui mulut kita akan dirasakan oleh lidah kita. Lidah adalah indera pengecap. Kulit berfungsi untuk menerima rangsangan suhu, sentuhan, rasa sakit, tekstur, dan sebagainya. Contohnya, kita mengelus suatu boneka dan rasanya sangat halus. Kita mengelus boneka dengan menggunakan kulit tangan kita. Kulit adalah indera peraba. Nah, bagaimana adik-adik? Sekarang kalian sudah tahu kan tentang panca indera? Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, anak-anak Budedeo sudah tahu ya yang mana panca indera itu? Oke, balik lagi. Panca indera itu ada 5. Ya, apa saja? Mata, hidung, telinga, lidah, kulit. Nanti Bu Dedeo akan kirimkan video berikutnya yang berisi sebuah lagu parodi tentang panca indera. Nanti anak-anak putar videonya, diikuti dan dihafal lagunya ya nak ya. Oke, kita lanjut. Nah,
ayo kita perhatikan gambar di bawah ini. Manakah anggota tubuh yang memiliki bilangan lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak? Ini ada 5 jari, sedangkan gambar yang ini ada 3 jari. Manakah yang lebih banyak jumlahnya? Titik-titik lebih banyak dari titik-titik. Mana yang lebih banyak, Nak? Apakah 5 jari atau 3 jari? Pinter, yang lebih banyak adalah 5 jari. Berarti titik-titik di sini kita tulis 5 jari lebih banyak dari 3 jari. Nah, ini ada 3 jari, yang ini ada 4 jari. Manakah yang lebih sedikit jumlahnya? Kita lihat mana yang lebih sedikit. Apakah 3 jari atau 4 jari? Good job. Yang sedikit itu adalah 3 jari. Berarti kita tulis di sini 3 jari lebih sedikit dari 4 jari. Nah, sebelah sini ada 3 jari. Sebelah sini satu lagi ada 3 jari. Manakah yang sama banyak jumlahnya? Sama, ini sama-sama 3. Ini juga 3. Berarti kita tulis di sini 3 jari sama banyak. Ini dengan 3 jari. Oke. Nah, coba buka buku tematiknya halaman 36. Ayo pasangkan nama bagian tubuh di bawah ini. Nih, dibaca kepala. Ayo tarik garisnya yang mana gambar kepala. Nah, ini sudah dibantu ya. Nah, ditariknya ke sini. Terus yang kedua, hidung. Mana hidung? Tarik garis ke hidungnya. Bisa ya. Terus tangan. Ayo tarik garis ke tangan. Mata. Coba anak-anak tarik garis dari tulisan mata ke matanya. Telinga. Kalau yang ini kaki. Oke. Sekarang yang berikut. Pasangkan kata dengan huruf awalnya. Sekarang ada rambut. Rambut itu huruf awalnya huruf apa? Ya, huruf R. Tarik garis dari sini ke huruf R. Huruf R mana? Ah, ini dia. Berarti tarik dari sini. Tarik ke sini huruf R. Sekarang jari. Ayo lingkari yang mana? Huruf pertamanya. Huruf pertamanya dilingkari dulu biar gampang. J. Mana huruf J di sini? Oh, ini dia huruf J. Nah, tarik garis dari sini ke huruf J. Begitu juga dengan kata berikutnya. Bahu, siku, pipi, dagu, lutut. Supaya memudahkan anak-anak Bu Dede dan Pak Syafri, lingkari dulu huruf pertamanya ya. Nah, ini tugas atau latihan kita. Nah, latihannya berupa mengisi titik-titik. Kerjakan di buku garis 2, buku latihan tematik. Dan tuliskan jawabannya saja. Ngerti ya? Jawabannya saja. Bu Dede nggak mau kasih soal susah-susah. Kalau misalnya udah lancar menulis, mungkin mesti suruh nulis tulisannya. Tapi untuk yang sekarang ini tulis jawabannya saja. Misalnya nomor 1 jawabannya apa disalin ya. Nah, isilah titik-titik di bawah ini. 1. Panca indera berjumlah titik-titik. 2. Mata berguna untuk. Yang ketiga, aku berjalan menggunakan titik-titik. Nah, dikerjakan ya. Terus soal keempat adalah tinggal pilih aja apakah jawabannya lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak. Itu untuk tugas tematik. Dan tugas menulisnya kita lanjutkan menulis huruf D dan huruf F
di buku garis 2 dan menulis lambang serta nama bilangan 8. Cukup 8 saja ya nak, yang 9-nya di hari berikutnya. Jadi menulis lambang dan nama bilangan 8 di buku petak. Menulisnya cukup 6 baris saja. Tapi jika anak Bu Dede punya waktu senggang, waktunya berlebih, boleh dilanjutkan sampai 1 halaman. Karena tidak ada ruginya, malah kamu beruntung. Tulisan kamu bisa menjadi lebih rapi. Dan ingat, yang menuliskan ini harus anak Bu Dede dan Pak Syafri. Tidak boleh ayah bundanya, tidak boleh mama papanya, tidak boleh ayah ibunya. Ngerti ya nak? Tulis sendiri, belajar mandiri karena kita sudah jadi anak SD. Tapi saya belum bisa baca, Miss. Gak apa-apa, minta bantuan ayah bunda untuk membacakan soal. Tetapi anak-anak tulis sendiri jawabannya. Bisa ya, insya Allah anak satu Al-Farabi amanah ya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan japri ke Bu Dede dan Pak Syafri. Tugasnya hari ini semua tugas kumpulkan ke WA Pak Syafri. Oke nak? Jawab salam Bu Dede. Sebelumnya ucap hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawab salam Bu Dede ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.